Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yeah. Statement yang menyambung statement apa yang diucapkan sama Ustadz Hasan tadi, menyinggung tentang yang wildu, sosok yang sedang viral. Sebenarnya ada apa ya? Dia itu bukan pendakwah ya. Dia seniman, terus memang cerdas seperti yang dikatakan Ustadz Hasan tadi. Beliau itu cerdas dalam berpikir, itu cerdas. Cuman sayangnya kecerdasan beliau dipaksakan untuk menjadi sebuah keyakinan. Tentang tadi ada syahadat, saya juga geram sebenarnya. Pernah lihat juga di YouTube, mungkin Sobat Motokalong juga pernah lihat, bahwasanya syahadat bagi yang wildu itu sama seperti ocehan burung, seperti burung beo yang sedang mengoceh. Kalau burung beo itu diajari dari kecil terus syahadat gitu kan, dia pasti bisa. Itu sama, apa bedanya dengan syahadat kita, katanya gitu. Tapi tidak diterangkan sama Ustadz Hasan bahwa syahadat kita itu bersanad, yang pertama tadi. Terus mungkin nambah sedikit, efek dari salah satu ilmu yang tidak bersanad itu ya seperti itu, seperti yang wildu itu. Karena kita hanya belajar dari Google, YouTube, Facebook dan sebagainya, efeknya seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak bisa bertanya apa yang dimaksud sebenarnya. Kalau bacanya kita hanya bisa baca Quran terjemahan. Dalam terjemahan Al-Quran memang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu artinya saya bersaksi. Dan hati-hati, di sini harus hati-hati. Yang diucapkan dengan wildu kan saya bersaksi, berarti kita harus menyaksikan. Kalau kita belum menyaksikan, bagaimana kita bisa bersaksi, kan seperti itu. Nah, cuman kalau menurut guru saya itu dalam kalau dalam kitab yang Jawa Pegon, jadi ada makna Jawanya. Itu bukan aku nyekseni atau aku bersaksi, itu enggak, tapi nekseni ingsun. Maksudnya saya meyakini. Nah, itu untuk tambahan saja. Saya meyakini, jadi harus dengan keyakinan. Agama itu dimulai dari keyakinan. Bagi yang wildo, agama itu hanya untuk anak kecil. Kalau dia sudah balik, itu sudah bukan agama lagi. Tidak harus beragama lagi, sudah beda. Tingkatnya sudah makrifat. Kalau dewasa itu harus sudah makrifat. Padahal makrifat itu kan maknanya cara Jawa niku meripat atau mata. Mata itu kan fungsinya untuk melihat. Melihat apa? Bagi orang yang benar-benar makrifat, dia sudah melewati step syariat sudah bagus, terus naik ke torekotnya bagus, terus hakikatnya sudah masuk ke hakikat, terus dia masuk ke makrifat. Dia akan melihat apa yang dia lihat. Bukan makna dia melihat Tuhan secara wujud, cuman apa yang dia lihat harus mengingatkan dia kepada Tuhan. Itu yang namanya makrifat. Jadi bukan terus melihat wujud seperti yang wildu. Dia syahadat, dan bagi dia syahadatnya itu benar karena dia sudah menyaksikan Tuhan yang sebenarnya. Dalam kitab karangan Habib Alawi Al-Haddad, itu ada salah satu kitab karangan beliau menjelaskan bahwasanya manusia yang mengaku bisa melihat, mendengar Tuhan di dunia, maksudnya seperti kita mendengar omongan, kita melihat secara langsung dengan kasat mata di dunia, itu sudah kafir. Bukan sakti tapi kafir. Itu dikatakan oleh Al-Habib Alawi bin Muhammad Al-Haddad, mengarang kitab Rotibul Haddad. Beliau juga mengarang kitab yang lain. Itu salah satu kitab beliau mengatakan seperti itu. Nah, dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi sudah disinggung sama Ustadz Hasan, bahwasanya beliau pernah istilah kata tirakat. Terus beliau didatangi
didatangi cahaya, itu posisinya seperti waktu Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau didatangi satu cahaya dan ditutupi mendung mendung yang tebal sekali. Terus ada cahaya, mengaku itu Tuhan pertama. Terus yang kedua, membebaskan segala macam apa yang itu disyariatkan oleh Islam, entah itu sholat, puasa dan sebagainya. Terus menghalalkan yang segalanya yang haram untuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, itu kelasnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang mendapat gelar julukan Sultanul Auliya atau pemimpin para wali Allah. Itu saja langsung langsung beliau langsung mengatakan iblis jahanam. Seketika itu langsung mengatakan iblis jahanam. Karena apa? Tidak mungkin Allah itu memerintahkan kita semua untuk melanggar apa yang sudah disyariatkan. Mustahil, sangat mustahil sekali. Jadi kalau yang Wildo bilang kita nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah syahadat, nggak usah segala macam, itu sangat-sangat menyesatkan. Tapi bagi mereka yang kurang hati-hati, yang berpikirnya secara logis, tidak menggunakan keimanan, kepercayaan dalam hati, tidak punya tauhid yang kuat, akan gampang dan mudah sekali terjerumus dalam buayan yang wildu. Sebab kalau kita pikir nggak kritis, kita lihat videonya, oh iya kayaknya bener, oh ini bener, sangat membahayakan sekali. Jadi pesan untuk sahabat Motokalong semua, terus untuk jamaah Al-Fatih juga, kita harus kritis terhadap hal-hal semacam itu. Supaya apa? Akidah kita terjaga, keimanan kita terjaga, terus Islam kita terjaga. Di sini mungkin banyak, nggak cuma satu dua, mungkin banyak. Islam kita itu hanya Islam warisan. Maksudnya apa? Karena orang tua kita Muslim, kita jadi Muslim. Nah, makanya warisan itu kita jaga, benar-benar kita jaga. Jangan sampai diambil oleh Allah. Jangan sampai kita merusak akidah yang sudah diwariskan oleh orang tua kita dengan hanya terbuai oleh video-video yang kita tidak bisa bertanya kepada sumbernya. Sangat bahaya sekali. Maka pesan juga untuk sobat Motokalong semua dan untuk teman-teman Majelis Al-Fatih, kalau ingin mencari ilmu, bergurulah atau carilah guru yang bersanad. Kenapa? Karena bisa dipertanggungjawabkan keilmuan beliau. Satu. Yang kedua, keterangan beliau itu seandainya memang kita belum paham, bisa bertanya. Apa yang dimaksud ini seperti apa? Benar apa enggak pikiran kita menangkap apa yang beliau ucapkan? Itu kita bisa bertanya. Kalau kita hanya melihat YouTube, kita baca-baca artikel di Google, itu ya kita pahami tentang hukum ya seperti apa yang kita pikirkan. Entah benar atau entah enggak, yang jelas kita berpikir seperti itu, ya wis ngono kuwi sing bener. Ya seperti itulah yang benar. Karena apa? Karena kita nggak bisa bertanya. Maka sekarang banyak orang itu memaksakan hukum untuk mengikuti hawa nafsunya. Bukan hawa nafsunya itu harus mengikuti hukum, cuman hukum dipaksa untuk mengikuti hawa nafsunya. Contohnya tadi, yang Wildo itu tadi. Sebenarnya kita sendiri aja udah hampir setiap hari juga memaksakan hukum untuk mengikuti kita sebenarnya. Cuman memang konteksnya tidak keluar terlalu jauh. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, udah masuk waktu zuhur. Wah, nanti aja lah. Awal waktu itu memang afdolu. Tapi akhir waktu itu sunat ya. Kita ambil sunatnya saja di akhir waktu. Boleh nanti sholat zuhurnya nanti ya. Itu kan salah satu bentuk kita memaksakan hukum mengikuti apa yang kita inginkan. Walaupun itu sah dan boleh. Cuman itu salah satu bentuk. Cuman itu konteksnya kan
belum keluar jauh dari syariat. Cuman ya kita belajar sama-sama